Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uqliq wal-khatim lima sabaq wa nasir haq wal-haq wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala al-sadbi haqqa qadri wa qadari al-azim. Itu salat Fatih. Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Shadaqallahul 'azim. Saudara-saudara sekalian saya muliakan, semoga saudara-saudara semua malam yang berkah ini diberikan kesehatan lahir batin, diberikan banyak rezeki, diberikan istiqamah, diberikan kesejahteraan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وصغر الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Salawat asghil sangat penting sekali ini dibacakan atau dibaca sebanyak-banyaknya. Ini zaman-zaman itulah penuh fitnah, keringin selamat perbanyak baca selawat, terutama selawat yang tadi saya bacakan itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa saghiril zalimin bighalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Biarkan orang zalim itu sesama zalimin ya saling bingkai. Wa akhrijna min bainihim salimin. Moga kita ini selamat daripada fitnah-fitnahnya orang-orang yang zalim yang sedang marah pada zaman sekarang itu. Untuk keselamatannya itu perbanyaklah baca istighfar, baca salawat Nabi apa saja yang kita bisa, yang paling singkat misalkan kita baca sebanyak-banyaknya tanpa hitungan sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu. Sedang dalam keadaan apapun kita bisa baca itu ya, minimal untuk terdengar diri sendiri. Atau salawat assalamualaikum sayyidina Rasulullah sayyidina Rasulullah salat muhatab atau apapun saja yang bisa, perbanyaklah membaca selawat, perbanyak membaca selawat. Insyaallah hidup kita berlimpah berkah. Atau baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Barang siapa yang membacakan istighfar, maka Allah akan memberikan yarzuqu min haitsu la yahtasib, ya, akan diberikan rezeki yang tanpa disangka-sangka atau solusi jalan keluar yang tanpa disangka-sangka bagi yang belum punya anak.
membaca istighfar akan diberikan rezeki, pemenuhan hajatnya tambah disangka-sangka. Bagi yang sulit ekonomi, maka Allah akan memberikan jalan keluar dengan limpahan rezeki yang berkah tanpa disangka-sangka. Bagi siapapun yang sedang mengalami kesulitan ataupun ingin mencapai hajat-hajat yang sekiranya ingin lancar dan sukses, berlimpah berkah dari Allah, maka perbanyaklah juga baca istighfar. Itu hikmah daripada istighfar. Sama dengan salawat juga seperti itu. Jadi tinggal mana yang kita suka, mana yang kita yakini, ya. Gak usah hitungan, perbanyak aja. Ada 1000 ya lebih nggak apa-apa. Atau hitungan, tapi yang penting istiqomah. Istiqomah itu akan cepat ya membuahkan hasil istiqomah. Istiqomah sedikit itu sangat dicinta oleh Kanjeng Nabi ketimbang kita itu sikiran atau ibadah yang sebanyak-banyaknya, tetapi itu hanya saat ya atau sekebrakan itu ya, nggak mau istiqomah. Itu rugi seperti itu, nggak ada hasil. Saudara-saudara sekalian, saya muliakan ini malam moga berlimpah berkah untuk kita semua dan untuk saudara-saudara, sahabat, keluarga Facebooker semuanya. Saya pernah mendapatkan ya menerima pesan apa itu apa saya itu apa Banten itu yang namanya tuh bagus Nurdiansyah itu apa saya itu sebelum meninggal itu banyak sekali ya pesan-pesan wasiat-wasiat mengijazahkan kepada para muhibin ya, bahkan rumah itu jadi markas untuk penginapan siapa saja yang datang itu pencinta habaib dan pencinta ulama. Pesan kepada banyak muhibin ya, terutama saya juga pernah itu untuk dipesankan dan untuk disampaikan kepada siapa saja. Bagi yang yakin tentunya ini jalan, boleh dikata jalan kesuksesan atau jalan kemuliaan ya, jalan kemuliaan. Sukses di sini dimaksud itu bukan berarti kita sukses menjadi seorang yang kaya raya atau punya pangkat tinggi saja ya, ukuran sukses itu. Nah, ini masalah kesuksesan dimaksud itu ya sesuatu yang kita inginkan kemudian kita capai, itu sudah sukses namanya. Bukan berarti kita sukses mengejar keduniaan kemudian bertarget untuk menjadi konglomerat. Sebelum jadi konglomerat kita merasa belum sukses, itu bukan seperti itu ya. Relatif mana sukses itu. Bagi anak sekolah yang sukses itu ketika dia itu menginginkan bacaan atau alat sekolah ya yang dimintakan ke orang tuanya yang sangat diinginkan kemudian dibelikan oleh orang tua, itu juga merupakan kesuksesan bagi anak-anak ya. Seorang petani yang sukses itu di mana hasil dari pertanian itu sesuai dengan harapannya, itu juga petani yang sukses itu namanya. Pedagang sukses juga seperti itu, dia punya keuntungan ketika paginya berangkat berdagang ya, kemudian sorenya itu membawa hasil, itu juga merupakan sukses. Nah, di sini jadi kesuksesan dimaksud itu tentunya sesuai kadar ya, sesuai kadar. Nah, ini abah saya pernah memesan kepada saya itu kunci sukses itu ada 3 hal yang perlu kita amalkan. Ini bagi yang yakin monggo ini saya ijazahkan. Yang pertama yaitu usahakan kita sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu. Maksud sholat tepat waktu itu begitu waktu sholat maktubah itu
datang ya, mendengar azan, kita segerakan ya untuk mendatangi masjid, musola, ataupun kita berjamaah di rumah. Jadi begitu waktu datang itu kita nggak ada tunda-tunda pekerjaan, udah kita tinggal, setelah juga kita tinggal langsung kita menjalankan sholat. Misalkan yang datang itu sholat zuhur ya, itu begitu zuhur datang ada suara azan, kita langsung itu siap-siap wudhu, kemudian kita melakukan sholat zuhur. Kalau dalam keadaan di jalan, misalkan itu kita mendengar suara azan zuhur misalnya itu, tadi maksud sholat tepat waktu itu, janganlah kita mencari masjid yang memakan waktu, tetapi begitu kita mendengar waktu zuhur ya berkumandang, maka kita bersegera kita turun dari kendaraan atau berhenti ya dari perjalanan, kemudian segera mencari musola, atau bila tidak ada musola ya sangat jauh misalkan, atau masjid yang jauh ya, dengan kita baik-baiklah minta kepada akhwat muslim ya untuk numpang sholat itu. Jadi sholat tepat waktu di sini dimaksud yaitu dalam kondisi apapun kita tinggalkan semuanya bila sudah datang waktu sholat ya, sholat zuhur atau sholat subuh. Sholat subuh juga seperti itu harus kita hadang gitu ya. Maksudnya itu bila kita dengar sholat subuh, azan subuh, maka kita bersegera untuk sholat menuju jamaah ya. Yang baik itu jamaah, yang bagus itu berjamaah ya. Derajatnya itu kan ada yang mengatakan sampai 25, ada yang mengatakan sampai 27 ya, bayaran gitu. Manalah orang yang tidak kepencut ya kalau kita mendapatkan bayaran yang vertikal ya. Kok pilih yang satu gitu loh. Pilih yang satu, jangan mungfarid, jangan suka sholat mungfarid dan ya jangan sendirian, tapi berjamaah lah ya. Yaitu saya pernah menerangkan itu fadilah jamaah. Saya menerangkan juga itu kan pernah orang-orang yang menunda sholat jamaah itu ada ancaman 15 ancaman itu ya, orang-orang yang sholatnya itu sangat malas atau suka dengan sengaja meninggalkan berjamaah. Jadi selagi masih ada kesempatan berjamaah itu sholatlah berjamaah ya, yang terdekat di surau, di masjid, di musola, di tajuk atau bahasa sini itu, di tajuk itu sholat tepat waktu. Kemudian yang kedua itu memesankan kepada saya yang juga itu sudah ribuan ya, sudah disebar ke para muhibbin, maksudnya pecinta pesan-pesan para sepuh itu ya, maksudnya seperti itu. Yang kedua yaitu kita cinta silaturahmi ya, sambung persaudaraan dengan siapa saja ya, menyambung tali asih kepada siapa saja, gaul dengan siapa saja, silaturahmi dengan siapa saja. Saya sudah menyampaikan ya berkali-kali bahwa waktu, harta yang untuk digunakan ya bersambung persaudaraan, silaturahmi sejauh apapun, sebanyak apapun itu tidak akan rugi ya. Karena Allah menjanjikan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjanjikan orang yang suka silaturahmi, cinta silaturahmi itu akan dipermudah rezekinya ya. Yang kita korbankan silaturahmi itu akan diganti oleh Allah ya, rezeki yang berlimpah di kemudiannya itu. Jadi jangan sayang-sayang kalau untuk silaturahmi itu ya. Waktu pun juga seperti itu. Kalau dalam keadaan musibah atau bahkan meninggal itu dalam keadaan jihad bisa dilipat itu meninggalnya juga itu ya. Panjang umurnya ya silaturahmi itu. Kenapa panjang umur, sehat afiat? Karena orang silaturahmi itu
kita bertemu dengan saudara itu sangat senang hatinya. Secara psikologis itu sangat berpengaruh ya terhadap kesehatan tubuh, kesehatan fisik juga kesehatan batin, berpengaruh sekali itu ya. Jadi silaturahmi itu juga merupakan bekal utama kesuksesan. Kita pandai bergaul dengan siapapun tanpa pandang bulu, tanpa membedakan latar sosial, latar belakang sosial ya. Ini jangan kita itu bergaul itu dengan orang-orang kaya saja. Kita pilih teman jangan orang-orang kaya saja. Kalau ke silaturahmi kita jangan hanya kepada orang-orang kaya saja yang berduit, yang berpangkat dan sebagainya. Jangan pernah kita itu menggantungkan pangkat orang ya, membacking pada pangkatnya orang, kedudukan orang itu. Yaitu kita punya Allah ya. Kalaupun kita itu mendatangi pejabat, orang punya kedudukan, itu bukan kita karena kedudukannya, tapi karena akhlaknya, karena ketakwaannya, karena keimanannya, itu saja. Begitupun kita ketika mendatangi orang kaya, bukan karena kekayaannya, tetapi karena keimanannya. Nah, barang siapa yang mendatangi pejabat atau orang yang berkedudukan atau orang yang punya kekayaan ya, kemudian kita motifnya itu untuk menjilat, cari muka, atau bahkan tertarik karena kekayaan dan pangkatnya, maka 3/4 itu hilang, itu agama itu, maksudnya itu iman kita itu cacat itu ya. Jadi kita bergaul dengan siapapun itu ukurannya itu pada kesolehannya ya, Jadi rahasia pada aku pentingnya akhlaknya, ketakwaannya gitu. Jangan memandang atau membedakan latar belakang. Bahkan kita lebih utama kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tingkat sosialnya di bawah kita. Tapi kita bukan berarti merendahkan mereka, bukan. Justru kita itu membesarkan hati mereka ya. Kalau kita semisalnya itu orang yang sedikit ada kemampuan, tentunya kita bisa berbagi dengan mereka, atau setidaknya itu kita mendekati mereka, memberikan perhatian mereka, merangkul mereka untuk menjadi bersaudara, untuk menjadi saudara bagi mereka ya. Ini para duafa ini perlu ya kita deketi. Para duafa, jangan kita bergaul dengan orang-orang kaya saja, jangan kita hormat kepada jabatan atau kedudukan orang saja ya, tetapi orang-orang yang para masakin wa duafa itu juga perlu. Mereka itu berkah bagi kita semuanya ya, terutama di anak yatim piatu ya. Kita kasih, sambungkan dengan mereka kasih sayang kita bila ada kelebihan kita santuni mereka ya Allah. Abul yatama wal masakin, kanjeng Rasulullah itu, kanjeng Nabi itu ya. Jadi kalau kita merasa diri sebagai pewaris anbiya, ini para ulama, para ustaz ya, mestinya itu pelayanan yang paling diutamakan itu bukan pada orang kaya itu berpangkat, tetapi pada orang miskin ya. Iya, para ulama warasatul anbiya, para ustaz warasatul anbiya itu jangan kepada orang berpangkat itu hajatnya itu diutamakan, tetapi orang-orang miskin sesisanya waktu atau semuanya ini salah. Ini nggak ulama, nggak ustaz, salah seperti itu ya. Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya sampai dikenal Abul Yatama wal Masakin, yaitu bapaknya yatim, para yatim, dan bapaknya para orang-orang miskin ya. Jadi kalau semisal ada gelar warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, yang berangkat ustaz atau ulama, kemudian ada ya pelayanan atau berkhidmahnya itu ya, nah berkhidmahnya itu hanya kepada para pejabat, orang-orang kaya, atau tokoh-tokoh saja yang dipentingkan, itu salah. Seperti itu salah ya. Iya, justru yang kita utamakan itu mereka-mereka
ya yang tingkat menengah ke bawah, orang-orang miskin yang bertamu kita dalam keadaan pakai sendal jepit, kita utamakan. Iya, yang pakai sepeda butut itu utamakan. Jangan kita ada teman, ada tamu yang hanya bermobil mewah saja, kemudian kita hormatnya itu berlebihan. Ini salah ya, salah. Nggak ustadz, nggak kiai kalau mengutamakan orang kaya saja itu salah. Itu pendapat saya. Seperti itu. Ini banyak sekali seperti itu kok. Kenyataannya Masya Allah ini memprihatinkan begitu. Ini para ulama, para ustadz kok mengutamakan orang kaya, mengutamakan orang pangkat, kok kadang-kadang orang miskin diremeh hajatnya. Astagfirullah. Itu salah yang seperti itu ya. Silaturahmi, kita bersambung persahabatan atau persaudaraan itu tidak boleh kita memandang kelas. Tetapi siapapun saja yang sekiranya itu kita sejalan atau tidak sejalan, yang terpenting itu kita saling menghargai. Yang terpenting itu kita bisa saling memotivasi, memberikan semangat. Yang terpenting itu kita bisa saling memberikan manfaat. Yang terpenting itu kita bisa sama-sama menjadikan diri kita lebih bagus. Nah ini perlunya seperti itu, karena bagaimanapun juga setingkat ilmunya, setingkat kepandaiannya, setingkat keahliannya, manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti itu lebih banyak kekurangan. Disinilah perlunya kita itu interaksi, bergaul, bersosial dengan siapa saja. Dimaksud yaitu untuk saling melengkapi kekurangan, gitu loh. Untuk saling menasihati, untuk saling melengkapi, ya, untuk saling mengingatkan, untuk sharing berbagai hal, gitu loh, ya, untuk sharing berbagai hal, gitu. Nah dari sini ya kita berharap menghasilkan satu ide-ide atau jalan-jalan yang untuk meningkatkan kualitas diri kita, sumber daya diri kita dalam berperilaku maupun dalam berpikir, sehingga kita bisa sedikit itu mencetak karya-karya yang lebih positif, lebih bagus dan sebagainya. Itulah perlunya kita berteman, bersosialisasi, bergaul dengan siapapun. Tetapi banyak sekali ada hadis-hadis, ada qaul ulama yang mengingatkan kita bahwa kita juga dalam pergaulan itu ada aturan yang harus kita indahkan, yaitu kalau ya bisa itu kita bergaulan dengan orang-orang yang soleh, orang yang baik, orang ahli ibadah, orang taat ya. Adapun orang-orang yang ingkar, maka kita deketi mereka itu kalau dengan cara yang baik tentunya. Kalau semisal kita mengingatkan mereka itu malah jadi fitnah, ya kita jauhi saja lah ya. Saat bergaul itu ibarat kita berdekat dengan minyak wangi, maka kita akan terkena bau wanginya. Kalau kita berdekat dengan kotoran yang berbau tidak enak, tentu kita akan juga ketularan yang berbau tidak enaknya. Jadi silaturahmi itu juga merupakan kunci ya. Yang kedua, yang ketiganya yaitu paksakan ya. Paksakan. Kalau dibilang belum mampu, belum bisa, ini karena tekadnya belum kuat ya, padahal kita bisa. Apa itu? Santuni anak yatim piatu ya. Kalau bisa santuni. Kalau tidak bisa menyantuni dengan harta, ya sudahlah, kita dekatilah anak-anak yatim piatu di sekitar kita untuk kita sambungkan tali kasih sayang kita, berikan perhatian kita kepada mereka ya, sambungkan kepada mereka ya. Kemudian yang keempatnya itu sebenarnya ini yang paling utama ya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua ini ya. Jadi yang
pertama itu kita sholat tepat waktu, yang kedua itu silaturahmi, ya rajin-rajinlah kita silaturahmi, ya. Yang kemudian kita deketi anak yatim, kita sodakokan meskipun itu 1.000 rupiah, ya. Atau kita paling itu senang, suka dan bergaul dengan mereka, itu suka bergaul dengan mereka gitu ya. Nah, kita besarkan hati mereka, ya. Kita kalau bisa kita ganti, ya mereka seperti anak kita, sehingga mereka seperti punya bapak gitu ya. Meskipun kita punya keluarga sendiri, tetapi sisakan waktu, ya kalau bisa itu rutin kita mengunjungi atau mendatangi, ya, atau memberi sesuatu yang sekiranya itu mereka itu senang, gitu sajalah pada intinya, ya. Kemudian orang tua yang telah melahirkan kita, ya Allah wasana, ya, yang susah payah ini, ya wajiblah kita hargai, wajiblah kita bakti, wajiblah kita taati, ya. Wa abudullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ya Allah, sampai-sampainya ayat Quran itu ya, sampai-sampai ayat Quran itu sampai menyampaikan wa abudullah wa la tusyriku, itu ya Allah, mengabdilah, sembahlah Allah itu, ya. Dan jangan sampai kita berbuat musyrik atau menyekutukan Allah. Setelah ayat menyembah kepada Allah itu apa coba sambungannya? Itu saking utamanya itu kebaktian kepada orang tua. Masya Allah. Wa abdul suwabisa wa bil walidaini ihsana. Masya Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap orang tua itu berbaiklah, berbaktilah, taatlah. Masya Allah. Hormatilah, penuhilah. Kalau mereka itu membutuhkan, ya, ketika sudah sepuh itu penuhilah, korbankanlah untuk mereka agar mereka itu jangan sampai ada kesedihan atas ulah kita, ada sakit atas ulah buruk kita, ya, tapi ridho terhadap kita itu ridhonya orang tua, ridhonya Allah itu terhadap ridhonya orang tua kita. Nah, itu, ya. Tidak ada orang yang durhaka akan menjadi manusia yang mulia itu, tetapi mereka yang berkorban untuk orang tua banyak yang menjadi orang yang mulia, ya. Apabila mereka itu sudah wafat, maka sambungkanlah, ya, kebiasaan-kebiasaan baik mereka, silaturahmi, bersedekah, ya, membaca atau rajin mengamalkan sesuatu amalan, maka sambungkan, ya. Kebiasaan-kebiasaan baik orang tua kita gantikan, kita ziarahi kuburnya, kita doakan, bukan hanya setiap Jumat saja, tapi setiap kita ada waktu kita coba kirimkan, ya, Fatihahnya, kirimkan kita kebaikan amalnya untuk pahalanya untuk orang tua. Sampai nggak itu sampai itu, ya. Kita di sini nggak perlu saya banyak berdalil, itu saya sudah pernah debat itu, ya, dengan orang-orang yang menyangkal doa kita tertolak pada orang yang sudah meninggal. Itu saya sudah debat, ada bukunya itu dengan Wahabi Salafi itu, ya. Itu masalah-masalah itu sudah saya dalil, sudah penuh itu. Kalau saya berdalil terus nanti habis waktu untuk dalil saja. Nah itu, ya. Jadi bakti kepada orang tua itu akan mengangkat Allah darajah, ya. Akan Allah tingkatkan derajatnya itu, kemuliaannya, kemudahannya, insyaallah. Apalagi kita punya orang tua yang sudah sepuh, itu seperti jimat itu, pusaka itu, yang harus dirawat sungguh-sungguh, ya, dalam sakitnya, dalam susahnya, dalam keinginannya kita peduli. Baik, insya Allah itu kalau kita bisa menjalankan yang keempat itu, maka nggak akan lama itu, insya Allah saudara-saudaraku akan sukses, saudara-saudaraku akan berubah nasibnya lebih bagus, bahkan rezekinya, kesejahteraannya, ya Allah, itu sudah fakta dan bukti, itu sudah banyak yang mengamalkan itu. Saya ulangi lagi, sholat tepat waktu, ahli silaturahmi,
dekati anak yatim, berikan kasih sayang kepada mereka, kemudian bakti kepada kedua orang tua yang masih hidup. Kita mumpung masih hidup, mari ya kita khidmah ya kepada kedua orang tua yang sudah wafat. Mari ya kita ziarah kuburnya dan kita berdoa siang malam untuk ampunannya. Allahumma fil lahu kepada bapak ya, misalkan Allahumma fil laha kepada Allahumma fil lahu marhamhu ma'afihi, ijama juga nggak apa-apa. Allahumma fil lahu marhamhu ma'afihi ma'afana. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jangan li ya mutakallim wal wahdah. Itu kata ilmu nahus. Kalau kita baca atau doa ya untuk menjadi imam itu boleh pakai mutakallim wahdah, itu taklimat mutakallim al kan. Allahumma qilli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan itu ya. Kirim Fatihah la ila abi wa ummi, ila abi wa ummi kepada bapak dan ibu, al-Fatihah itu ya, atau ziarah kuburnya itu. Kita tahlil, kemudian Allahumma taqabbal sallallahu qarana hadzal majlis minal Qur'anil azim wa qul la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu hadiyatan wasilatan nazilatan san hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila jamil arda khususan subhan al-syam muhyiddin Abdul Qadir Jailani misalkan ya, wa ulitisa pada wali sang khususnya sallallahu wali abi wa ummi misalkan seperti itu ya. Wajadi berarti itu kakek, nenek, buyut ya. Kemudian Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim Allahumma nafsir bi kubur Allahumma ajirhum minan nar situr lahum min bikatan lahum qallahu minan nar wa baratan lahum minan nar. Iya, didoakan gitu loh. Di rumah, bukan hanya di kuburan saja ya. Atau kita beramal soleh tapi dinyatakan ya Allah, moga-moga pahala amal soleh diterima gitu ya, diterima oleh Allah. Dan kemudian sampaikanlah kepada bapak ibu saya yang sudah meninggal, berikanlah ampunan. Nah, begitu saja sekiranya. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya ini spontan saja tadi saya pegang HP kok pengen nemui saudara-saudara sekalian, kangen ya. Salam hormat saya untuk saudara-saudara semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga kita semuanya dalam ridha Allah, dalam maghfirah Allah, dalam lindungan Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.